Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Kembali ke Bung Arteria Dahlan. Bung Terry, paparan visi misi sudah dikerjakan, makalah sudah dikerjakan 130 halaman. Apa sebetulnya saran atau usulan Anda agar kemudian polisi di bawah Pak Sigit kemudian bisa menjadi polisi yang dicintai oleh publik, menjadi polisi yang profesional, dan kemudian polisi yang memang independen dengan kekuasaan? Apa, Terry? Ya, Polri walaupun terkesan mesra dengan kekuasaan, tapi hingga saat ini saya menjadi saksi sejarah bahwa Polri adalah institusi yang paling profesional Paling dan tidak profesional. dan terbukti tidak pernah menjadi alat kekuasaan. Gerak-geraknya pun terukur. Sekarang ini ada tagline yang namanya presisi, itu hadir dalam konteks grand design Polri. Tahapannya menjadi tahapan yang excellence. Hmm. Sebelumnya ada promotor dan pemantapan promotor. Konsistensi kerja-kerja kepolisian memperlihatkan siapapun rezim yang berkuasa tidak mengganggu arah kerja dan langkah kerja Polri dari sejak kita bicara TAP MPR ini, Pak Budiman. Yang kedua, Polri adalah lembaga yang paling serius mereformasi diri di tengah kelimpahan wewenang yang sangat melimpah. Saya hanya kasih contoh, Bawaslu aja kita kasih kewenangan satu tambah, perangainya macam-macam. Polri ini begitu banyaknya kewenangan, dia siap untuk melakukan perbaikan dari waktu ke waktu. Berikutnya, untuk melihatnya gampang. Ya, secara kita bicara reformasi waktu itu, kita lihat secara instrumental, tidak hanya undang-undang Polri. Turunan undang-undang derivatif regulasi yang dihadirkan oleh Kapolri dari setiap generasi memperlihatkan keinginan untuk berbuat lebih baik lagi ke depan. Dan melibatkan partisipasi publik. Cek itu semua perkapnya. Secara struktural, Mas, perbaikan tata kelola organisasi, lebih baik internal, itu juga sudah dikerjakan. Kalau Mas lihat, rekrutmen SDM Polri saat ini, kita lihat anak-anak APO ini mungkin salah satu putra-putri terbaik bangsa kita. Udah sehat jiwa raga, cerdas secara intelektual. Baik, Bung Terry, saya pindah ke Bung Hinca Panjaitan. Bung Hinca, jadi kalau sekarang masih ada kesan polisi akrab dengan kekerasan dan lain sebagainya, saran dan perbaikan apa atau usulan dari Bung Hinca terhadap Kapolri yang baru? Saya mengusulkan agar Polri dicintai oleh rakyat 3 hal. Pertama, karena dana yang dibutuhkan Polri lebih dari 100 triliun, maka kita minta Pak Sigit untuk memaksimalkan Irwasum sampai Irwasdanya. Agar aset ini betul-betul dikelola dengan baik sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, tentang narkoba yang tadi sudah disampaikan dengan satu kata, kalau terlibat, dihukum, dan dipecat. Saya ingin mengusulkan seperti yang dilakukan Kapolda Sumatera Selatan, agar semua polisi, mulai Mabes Polri, Polda sampai Polres sampai Polsek, melakukan tes uji narkoba, agar ketahuan apakah terlibat atau tidak, yang kita sebut pengampunan dosa. Itu dilakukan sukses di Sumatera Selatan. Ternyata secara sukarela ada 11% dari Polda yang pernah berkaitan dengan narkoba. Ini penting karena masyarakat mempunyai pertanyaan sangat serius mengenai narkoba. Yang ketiga, selalu dibicarakan di darat. Lupa tentang air atau kurang. Maka saya ingin mengusulkan danau. Seperti Danau Sentani, itu bagus sekali polisi air Danau Sentani. Dan sekarang harusnya Danau Toba. Karena itu menjadi super prioritas pariwisata kita. Nah, Polri agar dia dicintai di sana, tentu ingin memberikan kemaksimalan programnya untuk polisi air, menjaga air Danau Toba, dan danau-danau yang lain. 3 ini saya kira bagus untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Sigit tadi siang. Baik, saya pindah ke Prof. Muradi. Prof. Muradi, kalau publik kemudian menaruh ekspektasi bahwa Pak Sigit tadi dengan statement pemimpin yang melayani, pemimpin yang menjadi panutan, kalau ada harapan Pak Sigit menjadi Hugeng Imam Santoso yang baru, harapan ini terlalu berlebihankah? Saya kira enggak, karena memang sekarang banyak hal yang, kalau zaman Pak Hugeng kan memang relatif terbatas teknologi sebanyak. Sekarang banyak teknologi, Mas. Saya kira tadi penegasan restoratif justice itu kan menegaskan pada satu hal, perubahan kultur pendekatan sebenarnya, perubahan penyelesaian kasus sebenarnya. Saya kira nggak bisa kemudian dilayani dengan model perpolisian hari ini. Ini kemudian saya usulkan tadi saya bilang, Bang Hinka, untuk polisi kalau memang nanti polisi 4.0 itu serius,
maka anggarannya harus 2 kali lipat dari anggaran sekarang. Karena apa? Karena dia memenuhi dulu nih semua kebutuhan IT dan segala macam. Dengan dari situ kemudian tadi rekrut orang baru sampai nanti pada saat tertentu ada namanya zero atau freezing recruitment yang memang pada akhirnya kemudian tidak akan lebih banyak lagi, makanya lebih banyak nanti IT dan sebagainya. Itu poin kedua, Mas. Nah, yang poin ketiga tadi yang bicara soal konsolidasi tadi, saya kira ini menyangkut soal persepsi. Kalau publik melihat bahwa polisi solid, maka saya kira apapun yang polisi dia akan punya efek positif buat internal. Dengan asumsi lain bahwa apa yang menjadi target keinginan dari Pak Presiden, kalau katakanlah kenapa memilih Sigit, 2 hal tadi, misalnya tadi loyalitas dan juga kemudian bisa nyaman. Dengan kenyamanan ini saya kira akan membuat ke depan 3-4 tahun ke depan akan membuat Presiden bisa fokus pada apa yang menjadi target dan program yang diinginkan oleh beliau sendiri. Oke, baik. Terakhir ke Pak Benny Mamoto, makalah sudah dibuat dengan judul persepsi. Bagaimana kemudian membumikan itu sehingga program itu, visi misi itu betul-betul mengubah perilaku dari anggota-anggota kepolisian yang jumlahnya hampir 400.000. Gimana saran dari Kompolnas? Ya, yang pertama setelah kami pelajari, kemudian nanti kami tentunya mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan bagaimana eksekusi di lapangan. Di samping itu kami sering berdiskusi juga dengan teman-teman Polri untuk memberi masukan untuk apa yang harus disempurnakan dan sebagainya. Dari program yang menurut kami ideal itu perlu kita kawal bersama dan masyarakat juga sudah punya, masyarakat juga bisa menagih sehingga semua pihak harus ikut berpartisipasi ketika pihak Polri mengimplementasikan program-program ini. Dan yang paling penting adalah karena kondisi masyarakat kita sedang menderita karena pandemi COVID-19 ini, maka pendekatannya harus khusus. Bagaimana rasa empati, bagaimana komunikasi yang baik, bagaimana sikap yang mengayomi masyarakat, membantu masyarakat, ini perlu dikedepankan sehingga tidak menimbulkan ekses-ekses nanti di lapangan. Saya yakin dengan tim yang kuat, maka ke depan Polri akan lebih baik lagi. Oke, baik Pak Benny Mamoto, Bung Arteria Dahlan, Bung Hinca Panjaitan, dan Prof. Muradi telah bergabung di satu meja The Forum. Menjadi tantangan Komisaris Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menjadikan Polri sebagai lembaga yang dipercaya dan dicintai rakyat. Polri yang tegas namun tetap humanis, Polri yang mampu menjaga keamanan dan ketertiban, namun tetap menjaga demokrasi dan menghormati hak asasi manusia. Polri yang mampu menegakkan hukum secara adil dan tidak pandang bulu. Setiap pimpinan baru selalu membawa harapan baru. Demikian satu meja The Forum malam ini. Selalu patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita